Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Rudi Casmana, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual beserta Ibu Dwi Afrimeti Timura, SHMH, juga selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Di video kali ini saya, Abram Engar Ronaldo, selaku mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, akan menjelaskan mengenai bagian dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, yakni tentang bagaimana regulasi dari desain tata letak sirkuit terpadu dan bagaimanakah kiat-kiat ataupun proses mengenai hukum dan tinjauan yuridis yang ada di dalamnya. Oke, di slide selanjutnya kita akan membedah apa saja yang akan kita bahas mengenai materi kali ini. Mungkin akan saya next. Oke, di sini saya akan mencoba menyampaikan mengenai yang pertama tinjauan umum dari desain tata letak sirkuit terpadu, lalu yang kedua ada regulasi hukum, lalu yang ketiga ada bagaimana proses pendaftaran mengenai desain tata letak sirkuit terpadu ini, lalu adakah contoh kasus pelanggaran mengenai hal ini? Oke, kita bakal mencoba mengenai materi yang pertama mengenai tinjauan umumnya dari desain terletak sirkuit terpadu. Oke, di next slide akan kita perdalam lagi. Nah, secara sederhana di bagian pertama ini, desain tata letak sirkuit terpadu itu merupakan suatu rancangan teknis yang tipikalnya atau berkaitan erat itu dengan teknologi, entah itu mengenai desain daripada sirkuit motherboard, desain daripada produk-produk elektronik seperti yang sekarang menjadi kebutuhan primer dan sering kita pakai, yakni smartphone ataupun laptop ataupun personal komputer. Dan hal ini merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Bagian dari mananya? Nah, desain mengenai tata letak sirkuit terpadu ini merupakan hasil karya perseorangan ataupun perseroan, dan di sini bersifat eksklusif, artinya tidak semua orang bisa memiliki hal tersebut, sehingga desain dari tata letak sirkuit terpadu ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, dan hak kekayaan intelektual itu termasuk ke dalam perlindungan dari hukum privat, atau bisa kita lihat lagi itu sebagai acuan mengenai basis dari hukum perdata di Indonesia. Dan desain tata letak sirkuit terpadu ini itu di setiap negara itu punya, dan biasanya itu terkenal dengan sebutan Integrated Circuit Layout Design Protection Art. Nah, di sini desain tata letak sirkuit terpadu itu diberikan hak eksklusif kepada si pemilik untuk mengontrol penggunaan, memproduksi, dan juga memasarkan unit-unit yang berkaitan haknya ataupun desainnya yang sudah didaftarkan secara sah di mata hukum. Oke, jadi secara umum ini merupakan gambaran mengenai desain tata letak sirkuit terpadu dari tinjauan hukum hak kekayaan intelektual. Di next slide kita akan membahas lebih dalam lagi dari tinjauan umum ini, yakni mengenai regulasi hukum desain tata letak sirkuit terpadu. Oke, di regulasi hukum ini, di sini ada 4 jenis. Kalau misalkan kita lihat tinjauan yuridis atau tinjauan hukum yang mengatur mengenai desain tata letak sirkuit terpadu ini di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Hak Cipta, dan di sini diperjelas di pasal 64 ayat 1. Lalu berikutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, dan di sini tentang paten. Lalu berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 20
tahun 2016 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Lalu yang terakhir ini keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor nomor keputusan AHU 00138778 AH 0104 tahun 2017 yang dimana ini tentang penerbitan dan pengesahan mengenai perusahaan perseroan terbatas desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta itu sendiri, di sini tuh disebutkan bahwasanya desain tata letak sirkuit terpadu adalah salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Lalu yang di peraturan pemerintah itu juga disebutkan bahwasanya meng mengenai regulasi dari pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu dan bagaimana sih hak ataupun kewajiban serta pendaftaran lisensi serta pelaksanaan dari desain tata letak sirkuit terpadu ini. Jadi secara jelas juga desain tata letak sirkuit terpadu ini juga sangat bersinggungan dengan paten yang paten itu pasti berkaitan dengan inovasi dan sering terkenalnya di sekarang-sekarang ini di kekinian-kekinian kini adalah tentang bagaimana teknologi atau produk-produk yang bersifat itu inovasi. Jadi seperti itu. Jadi empat hal yang sudah saya jabarkan tadi ini merupakan salah satu elemen-elemen bagaimana di Indonesia itu sendiri desain tata letak hukum desain tata letak sirkuit terpadu itu dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Baik, setelah kita membedah secara dasar mengenai tinjauan yuridis atau mengenai hukum dari desain tata letak sirkuit terpadu ini, kita akan mencoba menarik diri lagi lebih dalam lagi bagaimana proses pendaftaran dari desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi tadi sudah disebutkan juga mengenai peraturan hukumnya dari peraturan pemerintah. Dan kita akan lihat di sini bagaimana proses pengajuannya. Nah, desain tata letak sirkuit terpadu ini didaftarkan itu lewat di Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama pemeriksaan kelayakan. Nah, di sini pemeriksaan kelayakan itu untuk penentuan apakah desainnya itu memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan perlindungan hukum gitu. Jadi setelah di cross check oleh Badan Dirjen HKI, baru setelah itu akan ada pengajuan permohonan. Nah, pengajuan permohonan ini harus membawa beberapa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti deskripsi mengenai desain, lalu ada gambar teknisnya atau blueprint atau layout, lalu ada pernyataan tentang bahwasanya desain tata letak ini itu asli. Itu artinya belum ada asli itu kalau misalkan dalam konteks hukum privat atau hukum perdata, asli itu artinya berbeda dari yang lain atau tidak ada yang menyamakan seperti itu. Itu kalau misalkan kita lihat dalam konteks hukum privat gitu atau hukum mengenai yang mengatur barang-barang kepemilikan suatu hal, suatu objek. Lalu setelah pengajuan permohonan kita ada pemeriksaan formal dan substansial. Nah, di sini pemeriksaan formal itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu melakukan pemeriksaan terhadap permohonan untuk dipastikan terlebih dahulu kelengkapan dokumennya itu dan biaya pendaftaran itu telah dibayar. Seperti itu. Lalu berikutnya ada pemeriksaan substansial. Nah, di pemeriksaan substansial ini akan diperiksa mengenai permohonan untuk menentukan apakah desain itu memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual. Jadi perbedaan pemeriksaan formal dan substansial, pemeriksaan formal lebih ke arah administrasi, sementara untuk pemeriksaan substansial adalah desain yang diperiksa. Jadi seperti itu. Lalu
Yang terakhir adalah penerbitan sertifikat, di mana setelah tahapan-tahapan pemeriksaan, tahapan pendaftaran sudah dilaksanakan, maka yang terakhir adalah penertiban mengenai sertifikat itu sendiri. Namun perlu diketahui juga bahwasanya mengenai desain tata letak sirkuit terpadu ini, pendaftarannya itu bisa dibilang cukup tricky dibandingkan pendaftaran-pendaftaran mengenai merek, mengenai paten, mengenai logo ataupun rahasia dagang, karena di sini diperlukan tenaga-tenaga khusus untuk menunjang apakah desain tata letak sirkuit terpadu itu absah dan memang bisa dinyatakan legal dan ditetapkan keasliannya di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi ini merupakan 4 hal dari bagaimana tata cara pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu mengacu yang berlaku sesuai ketentuan hukum di Indonesia gitu. Nah, berikutnya kita akan setelah mengetahui tata cara regulasinya, tinjauan umum yuridisnya, lalu berikutnya adalah eh, dan banyak hal lain yang tadi sudah saya jabarkan. Di akhir pembahasan ini kita akan mencoba adakah contoh kasus pelanggaran dari desain tata letak sirkuit terpadu ini. Oke, di next slide-nya mungkin ada case, dan ini case ini cukup fenomenal juga, bahwasanya kasus pelanggaran ini terjadi di luar negeri. Ini saya mengambil kasus yang populer antara sengketa Qualcomm dan juga Apple. Nah, di sini pada tahun 2017 Qualcomm itu menggugat kepada Apple atas tuduhan pelanggaran hak paten dari desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, di sini ditemukan bahwasanya Apple tanpa izin menggunakan desain tata letak sirkuit terpadu pada lini-lini produknya, yakni iPad ataupun iPhone. Nah, sehingga terjadi perhelatan antara Qualcomm maupun Apple pada tahun 2019. Akhirnya terjadi penyelesaian yang dimana perusahaan chip asal Amerika Qualcomm mengajukan gugatan hukum terhadap Apple terkait hak paten dan diselesaikan per tahun 2019, dan Apple setuju untuk membayar beberapa uang serta melakukan kesepakatan lisensi paten dengan Qualcomm. Dan di sini sangat penting juga bahwasanya desain tata letak sirkuit terpadu itu merupakan salah satu hak kekayaan intelektual karena memiliki nilai ekonomis, memiliki eh, nilai-nilai keabsahan suatu individu yang tadi sudah saya sebutkan, baik itu perseorangan ataupun perseroan, sehingga entitasnya itu dilindungi oleh hukum. Dan mungkin ini tadi lupa saya bahas, mengenai desain tata letak sirkuit terpadu ini termasuk ke dalam pembahasan hukum perdata, dan untuk mekanisme pengadilannya itu mekanisme pengadilan niaga, atau bisa kita bilang ini adalah perdata yang kasusnya itu case yang khusus. Mungkin video kali ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.